Bener nggak sih barang bukti di kasus Nikita Mirzani dianggap tidak relevan karena tidak diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Sahabat Cendol, pertama ya, kalian pasti ingat kan prinsip yang selalu kita sepakati dan netizen es Cendol gunakan dalam kasus hukum ya. Jadi tidak ada opini yang benar dan salah, karena benar dan salah hanya ditentukan oleh apa? Apa coba? Apa? Ketukan palu hakim. Nah, dalam praktik hukum acara pidana, sahabat channel, barang bukti itu memang ada ya kadang dititipkan di kejaksaan atau rukbasan ya. Itu merupakan rumah penyimpanan benda sitaan negara. Jadi wajar sih di kasus Nikita Mirzani ini di SIPP ya tertulis tidak diserahkan ke pengadilan. Itu bukan berarti bukti tidak relevan. Coba sahabat channel bayangin deh, misalnya kasus narkotika atau kasus terorisme. Barang bukti misalnya narkotika 100 ton atau misalnya bom 10 biji gitu ya. Kan gak mungkin sahabat cendol semua barang bukti dibawa ke pengadilannya. Pasti biasanya dibawa itu berupa foto atau sampel. Nah sekarang kita tarik ke kasus Nikita Mirzani. Jadi sahabat cendol, barang bukti yang dipertanyakan itu kan berupa handphone, kemudian flash disk gitu ya. Kemudian beberapa print out percakapan dan print out mutasi rekening. Berikut juga akun WhatsApp Nikita Mirzani. Jadi barang-barang itu menurut hemat netizen es Channel ya tidak harus dibawa fisiknya ke pengadilan sih ya, karena isinya kan sudah diekstraksi oleh penyidik forensik. Jadi biasanya ya sahabat channel, hasil ekstraksi itu kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen resmi, misalnya berita acara, print out atau transkrip. Ya sahabat channel, dalam kasus Nikita Mirzani yang diuji di persidangan bukan fisik HP atau flash disknya, tapi data yang keluar dari barang bukti tersebut. Jadi catatan tidak diserahkan ke pengadilan bukan berarti barang bukti tidak relevan ya, melainkan misalnya karena prosedurnya memang begitu ya, fisiknya disimpan tapi substansinya yang dipakai di persidangan. Nah jadi sahabat channel sekarang sudah paham ya, jangan buru-buru menyimpulkan barang bukti di kasus Nikita Mirzani tidak relevan, karena hukum acara punya mekanisme fisik dititipkan, substansi yang dibuktikan. Dan kalau ada yang berpendapat lain belum tentu salah juga sahabat channel, karena kita kembali lagi ke prinsip kita di awal tadi ya, benar dan salah itu akhirnya hanya ditentukan oleh ketukan palu apa? Palu apa coba? Tulis di kolom komentar. Kasus Nikita Mirzani bikin lelah diikutin terus, kasihan sama Nikita Mirzani, kayaknya sulit menang deh. Itu komentar dari sebagian pendukung Nikita Mirzani. Sahabat channel, netizen channel selalu ingetin kalian jaga kesehatan mental, pilih-pilih tontonan karena apa yang kalian konsumsi itu akan membentuk cara kalian melihat kasus ini. Coba kalian pikir, kenapa belakangan ini banyak tiba-tiba pendukung Nikita Mirzani merasa pesimis? Atau jangan-jangan kalian salah satunya? Salah satu jawabannya adalah banyak sekali propaganda dan hoax. Jadi banyak sekali sekarang ini konten-konten di luar sana yang sengaja mengalihkan isu dari fakta hukum ke hal-hal personal. Misalnya kelakuan masa lalu Nikita Mirzani, kemudian narasi bahwa hukumannya pasti berat dan pasti dihukum, isu bahwa buktinya sudah kuat dan Nikita Mirzani pasti masuk penjara, dan yang paling konyol adalah adanya dukun. Padahal ya sampai channel, kalau kita periksa siapa sih yang bicara kayak gitu, hakim bukan, jaksa bukan, atau polisi. Bahkan jaksa penuntut umum ya ketika diwawancara memilih untuk tidak berkomentar karena mereka paham betul bukan mereka yang berhak memvonis. Jadi gini sahabat channel, dalam psikologi hukum ini disebut framing effect. Jadi ketika sebuah narasi diulang-ulang terus meskipun itu tidak valid ya, ia akan membentuk keyakinan di benak audiens. Bahkan sejarah juga membuktikan hal ini ya. Dalam Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, propaganda dipakai secara masif. Disebarlah isu bahwa jenderal mereka tewas atau camp mereka hancur atau bahkan negara mereka jatuh gitu ya. Padahal faktanya tidak selalu demikian. Akibatnya prajurit kehilangan semangat juang, kalah bahkan sebelum bertempur. Nah, hal yang sama bisa terjadi di sini ya di kasus Nikita Mirzani. Jadi kalau kalian sebagai pendukung Nikita Mirzani terus dijejali propaganda negatif ya, semangat dukungan akan luntur. Bukan karena fakta persidangan, tapi karena opini yang dimanipulasi, dan sayangnya kalian percaya. Jadi sahabat cendol, tetap kritis dan tetap pakai logika kalian ya. Bedakan antara fakta hukum di persidangan dengan opini liar di luar sana.
Jadi kemenangan ataupun kekalahan Nikita Mirzani akan ditentukan oleh hakim berdasarkan bukti, bukan oleh narasi propaganda. Sebenarnya simpel sih sahabat cendol, kalau kalian lelah ya berhenti sejenak istirahat ya. Tapi jangan biarkan propaganda merusak semangat kalian mendukung dengan cara yang sehat dan rasional. Tetap tunggu fakta, tetap jaga logika.